Tahu akikah? Tahu. Hah? Tahu. Di situ Yesus akikah nggak? Akikah. Kita Islam akikah ya Pak ya? Akikah. Kristen akikah nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak akikah? Kita orang Islam baptis nggak Pak? Kita orang Islam baptis nggak? Baptis. Baptis enggak? Baptis. Kita sebutnya junub, mandi besar. Itu sama dengan baptisnya Yesus artinya. Artinya apa? Menyucikan diri. Tapi baptisnya orang Kristen artinya kan beda. Kalau baptisnya Kristen kan orang lama sudah ditenggelamkan, orang baru timbul dalam Kristus. Dalam iman Kristus. Iya. Itu Kalau namanya lahir baru. Kalau orang Yahudi baptis itu ngapain? Menyucikan diri. Laki-laki habis keluar air mani, misalnya. Suami istri habis berhubungan. Itu mereka baptis untuk menyucikan diri seperti kita Pak. Mandi besar atau mandi junub. Baptis aja beda, tapi Yesus baptis. Dia baptisnya di sungai Yordan. Iya. Baptisnya itu cuma kalau Yahudi mencelupkan diri ke dalam kolam atau sungai. Orang Islam mandi besar juga membasahi seluruh tubuh gitu. Tapi yang penting semua badan kena air gitu. Itu sama ya sekarang. Ketika tadi siapa? Wilda membuka 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Tolong dibaca dah. 1 Yohanes yang di sini. Kayaknya 1 Yohanes 5 ayat 7 ayat Ini. 7. Yang lu baca kan di sini kan bunyinya begini. Sama nggak bunyi sama ini? Ini sama nggak? Sebab ada 3 orang memberi kesaksian di dalam surga bahwa Bapa berfirman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Sama ini sama nggak? Ada, iya. Sama. Ada catatan kan? Tolong dibacain. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin dan yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tutup kocak. Gocak. Tidak asli, kata lainnya apa? Lu yang ngomongin bukan gua ya. Buka lagi lah ya. Bukan lagi. Lapar tiba-tiba. Ada lagi. Enggak bercanda. Ini emang mulut doang. Emang kadang-kadang nggak bisa diayak. Nggak bisa diayak. Tapi maaf ya, agak-agak gecor memang ini si Wilda ini. Enggak, gue cuma nunjukin ini tadi. Itu hanya apa ya? Berarti kalau awalnya itu adalah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan, berarti itu artinya apa? Tadi awalnya pemikiran manusia dijadikan ayat. Agak bingung ya. Benar. Itu juga yang dulu bikin gue keluar dari Kristen. Begitu ada satu aja ayat yang tidak asli, bisa nggak satu kitab ini disebut kitab suci? Nggak bisa. Nggak bisa, namanya suci ya. Dan nggak cuma satu yang begitu, banyak di sini. Cuman yang tadi saya tunjukin ke Wilda itu hanya karena ayat itu dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Karena Allah Tritunggal. Karena disebut Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, kan itu Trinitas. Ada lagi lagunya? Kalau yang Matius 28:19 kan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak sebut satu. Yang tidak asli di sini banyak. Mau lihat? Nggak usah. Terus. Itu perwakilan. Udah, itu sangat mewakili dan itu ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Cuman itu doang yang ngajarin Trinitas, yang lain nggak ada. Kalau bilangan Yohanes 1:1 belum Trinitas belum. Karena baru Firman dan Allah. Kalau Yohanes 8:58 itu baru Yesus dan Bapa. Kalaupun ada Yesus dan Roh Kudus, itu belum. Beda. Kalaupun ada yang baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak disebut ketiganya satu. Enggak, mentok di situ. Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus, ada Bapa, juga nggak disebutkan ketiganya satu. Iya. Berarti belum ajaran Trinitas yang sempurna, ngajarin Trinitas yang itu tadi. Ternyata pasti tidak asli. Gue pelajarin ini bertahun-tahun. Dapat lagi logikanya?
dapat banget. Dan gini, ketika kita sudah mempelajari ini, akhirnya saya bisa membedakan ada konsep ketuhanan, ada konsep keselamatan di dalam perjanjian lama itu sama dengan ajaran Yesus di 4 gospel doang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ketika dari mulai surat-surat Paulus Itu tidak ada. beda, bukan jangan. Iya beda, maksudnya beda. Beda. Walaupun yang 4 gospel tadi sudah disisipi dengan Helenisme, Iya. tapi yang disebut dengan ajaran Yesusnya masih tauhid. Tauhid artinya apa? Tidak mengajarkan menyembah selain Bapa. Ntar dulu. Kan Yesus bilangnya satu-satunya Allah itu Bapa. Iya, iya benar. Sekarang Karena aku lagi mengingat, enggak gini, aku mengingat di Matius ada ini yang keturunan Daud dan segala macam, di Markus ada, di Lukas ada, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada. Terus akulah jalan kebenaran dan hidup di Yohanes, iya benar. Terus itu yang apa? Yohanes 3 ayat 16. ini mau kasih lihat dulu. Kok bisa sama sih? 13 dan 16. Ini gue udah pegang tuh, udah buka. Yohanes 13 dan 16. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Iya. Benar kan? Berarti kalau Yesus utusan, Bapa yang Yohanes mengutus. 13 ayat 16 bener kan? Ih, bener kok. Kan enggak, ini kan lagi mengingat aja kok. Maksudnya Iya. lagi mengingat tentang ayat-ayat yang berkesinambungan ya. Iya. Dianggap sebagai bukti Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Tapi justru dengan ayat itu pula kan membedakan antara Yesus dan Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Iya. Berarti kalau gitu Yesus sama Bapa setara nggak? Enggak dong. Tidak. Beda dong. Tapi kan gereja- di Yohanes 3 ayat 16 pun kan, maaf ya kok, di Yohanes 3 ayat 16 kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bilang nggak di Yohanes 3:16 kalau Yesus harus mati di salib? Dia telah, nggak ada sih. Nggak ada. Nah sekarang gini, ini mohon maaf ya, Iya. bukan gua mau menafsirkan kitab suci Iya, orang. enggak. Ini kan kita cuma diskusi iya, doang. Tapi bisa nggak Yohanes 3:16 diartikan begini? Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, Iya. maka Bapa mengutus Yesus Iya. sebagai nabi untuk memberikan ajaran supaya orang yang percaya dengan ajarannya beroleh hidup yang kekal. Tapi khusus untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Iya. Bisa nggak diartikan begitu? Bisa. Nggak ada tulisannya kan Yesus harus mati di atas salib supaya orang percaya Yesus yang mati di atas salib itu menebus dosa manusia. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu ajaran itu di Paulus. Sekarang Yesus diutus khusus untuk bangsa siapa? Israel. Israel kan? Lu bangsa Israel bukan? Bukan. Kenapa tadi ngaku pengikut Yesus? Detik. Ya. Ini cuma logis, Iya, cuma logis. logika doang. Iya, kita bermain logika. Gua nggak berusaha menjatuhkan siapa-siapa loh. Iya, ngerti. Dan mohon maaf kalau mulut aku yang emang agak-agak ini ya Karena kok. dulu itu pertanyaan gua tuh tadi, itu adalah pertanyaan refleksi buat saya sendiri dulu. Iya, Dulu saya bertanya kepada diri saya sendiri, gua ini pengikut siapa? dapat dong. Ternyata setelah sadar, saya ini ternyata pengikut Paulus, penyembah Yesus. Oh iya. Ya, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, penyembah Yesus. Kristen kan menyembah Yesus, tapi sebenarnya ngikutin ajaran Paulus, bukan ngikutin ajaran Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. di dalam 4 gospel itu, Alhamdulillah kita walaupun ada berjumpa sisipan kembali Helenisme, dalam diskusi kita. ada sisipan Platonisme, tapi ajaran Yesusnya di dalam 4 ini, Yesus Bismillahirrahmanirrahim. nggak pernah ngajarin Kristen. Pernah nggak Yesus ngucap kata Kristen gitu? Kayaknya ada deh targetnya. Coba cari kalau ada. Gua kasih 10 juta loh kalau nggak. Bukan Di 4 Kristen, gospel tapi ya? pengikat Kristen itu adalah pengikut Kristus. Di mana? Di 4 gospel. Oh, di 4 gospel. Kalau 4 Yesus. gospel nggak ada. Nah itu. Kecuali setelah itu. Tuh, baru di kisah para rasul. Iya, di kisah para rasul itu apa namanya? 11 ayat 26. Iya, di kisah para aku jadi udah terlalu lama ini. Berarti Yesus pernah nggak ngajarin konsep agama Kristen? Tidak sih. Nggak ada. Nggak ada sih. Berarti yang ngajarin konsep Kristen siapa? Paulus. Dan ajaran Paulus pun dimodifikasi sama gereja. Apa yang dimodifikasi? Iya, pada gereja mula-mula. Dari mula-mula sampai sekarang. Iya, Lu bayar per bulan kan? bayar. Oh, Paulus bilang hukum Taurat udah dibatalin, ngapain lu bayar per bulan? Dari Malaikat tadi, ayat 10 tadi. Malaikat 3:10 kan udah batal menurut Paulus. Tapi kenapa gereja lu masih pungut per bulan?
Bukan memungut sih, sebenarnya tidak memungut, cuman kayak ibaratnya kayak Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumahku, gitu kan? ya Ya walaupun nggak ada paksaan. tidak ada tapi kan paksaan. tiap minggu pertama awal bulan kan pasti dibacain. Oh enggak, Oh, di enggak. gereja gua enggak. Oh, enggak. Enggak, di Minggu gereja berapa? gua tidak. Minggu kedua. Enggak, Oh, enggak juga. enggak. Tidak ada. Itu tidak dispesifikasikan Ya. harus di minggu keberapa. Kalau memang sudah niat yang ngasih perpuluhan ya terserah Ya, ngasih ya. gitu. Tidak semua gereja memang Tidak caranya semua. beda-beda. Ah, Kalau di gereja gua dulu minggu pertama awal bulan pasti dibacain. iya. Dikasih taruh kotak di depan. Iya, heeh. Ya, tapi kan Paulus sudah bilang hukum Taurat itu sudah dibatalin dengan mati Yesus di atas kayu salib. Kenapa gereja masih mengut perpuluhan gitu? Nanti Itu gereja kan bilang, bentuk ucapan syukur. gereja kan bilang pendeta itu adalah suku Lewi rohani gitu katanya. Gereja, ya. Karena kan dia memang kan pada saat si anak-anak Yakub yang udah 12 itu kan Lewi itu adalah memang yang diistimewakan sebagai ibaratnya kayak pendeta, Mengurusi bait suci. mengurusi bait suci. Marbot lah gitu. Ya, marbot. Heeh. Tapi kan istilahnya yang diajarkan Paulus yang tidak harus hidup di hukum Taurat itu adalah orang di luar Israel. Buat orang-orang Kristen di luar Israel nih, kalau buat orang Yahudi tetap harus hidup di hukum Taurat. Iya. Yesusnya diutus khusus untuk bangsa Israel. Paulus mengangkat diri sebagai rasul atau pengikut Yesus tapi untuk bangsa non Yahudi. Pertanyaan gua kan tadi kan awal, lu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Loh, tapi gini loh, kalau mau jadi pengikut Paulus, penyembah Yesus itu diberi hak yang sama, diberi kemerdekaan yang sama. Boleh aja, nggak ada yang larang ya. Sama negara dikasih kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2. Baru mau ngomong. Aduh, Loh, otak gua iya. nggak seencer ini sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba encer Tapi gimana? ayat-ayat tadi masih ingat ya, masih ingat. Kita, jadi kalau ada tamu ke sini dok, saya cuma berusaha orang itu bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Saya ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Jawab ngaku- sih dok. Kalau mengaku pengikut Yesus, benar-benar ya kita ini orang Islam. Karena apa? Karena dari mulai Nabi Musa diturunkan Taurat, Nabi Isa atau Yesus diturunkan Injil, yang mereka lakukan di dalam bangsa Israel ini masih ada yang sama dengan Islam. Ruku, sholat, sujud, wudhu, riba nggak boleh, berhijab, itu semuanya ada di dalam Islam. Berarti Islam ini sebenarnya agama baru atau agama yang lama gitu. Islam itu bukan agama baru sebenarnya. Walaupun Quran diturunkan paling akhir, tetapi sebenarnya yang diajarkan Quran itu kan sama tauhidnya dengan Taurat dan Injil. Tauhidnya ya, tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan, Iya. tidak menyembah selain. Ya kan sama dengan Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Di Quran juga disebutin kalau lu bertobat, lu beriman, lu beramal soleh, lu dapet jannah. Simpel banget, Jana itu apa? surga. Mama kan nggak tahu. Tapi astagfirullahaladzim tadi ini banget ya, fasih banget ya. Oh iya. Ada Banyak beberapa yang banyak muslim. muslim. Sekarang konsep di dalam Islam untuk setiap manusia yang lahir gini bilangnya. Setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia fitrah. Fitrah artinya apa? Sifat asal manusia. Iya. Ketika bayi bisa apa? Gak bisa apa kan? Artinya bayi itu kan hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia besar kan karena dititipin sama orang tuanya. Ketika dia lahir di keluarga yang bukan muslim, dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, Ya atau karena kita lahir Majusi. tidak lah intinya kita lahir nggak bisa memilih lah. Nggak bisa milih kan? Orang itu akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Betul. Sama seperti orang tua dulu. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya nggak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya, Ke asalnya. sifat asal manusia. Jadi lu mesti bisa bedain kalau Islam itu ajarannya atau agamanya, Muslim itu orang yang berislam gitu. Kalau itu gue ngerti. Islam itu artinya apa? Nah kalau itu gue nggak tahu. Berserah diri. Kan Ternyata- nggak dikasih bocoran tadi menurut Iqbal. Islam itu ternyata pasrah, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta kita. Muslim orang yang berislam. Jadi Muslim orang yang berserah diri kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha benar dengan segala macam sifatnya. Bukan berserah diri kepada dukun gitu. Iya. Ngerti. Ya. Dan di Quran sudah dijelaskan bahwa
ketika kita masih hidup di alam ruh, nah ya, jadi dunia itu macam-macam, alam itu macam-macam. Ada alam ruh, alam rahim, alam dunia, nanti ada alam barza dan selanjutnya. Ketika kita masih menjadi ruh di dalam alam ruh, Allah sudah nanya sama kita dulu nih, bukankah aku ini Tuhanmu atau Robmu gitu? Kita dulu nih semua nih sudah pernah bersyahadat. Kita mengakui bahwa Rob kita adalah Allah SWT. Tapi ketika kita sudah ditiupkan ke dalam janin, sekarang kita hidup di dalam alam dunia, kita sudah lupa. Kenapa Allah dulu mengambil syahadat kita pertama ketika masih dalam roh, supaya nanti ketika sudah di alam selanjutnya, nanti setelah kita meninggal, kita nggak bisa ngelak. Lu dulu udah pernah syahadat, kenapa lu musyrik di dunia? Ketemu sih jawabannya. Nah, setiap manusia ini kan punya ruh. Ruh itu kan nanti kalau kita meninggal kemana ruhnya? Kan kembali kepada penciptanya. Ya. Sekarang gua kasih analogi ya. Anggap aja Wilda masuk ke dalam sebuah rumah. Ya. Dalam rumah itu ada 4 kamar. Ya. Kamar pertama, Wilda ngeliat laki-laki pemuda, badannya tegap, rambut agak gondrong dikit, mata biru, itu mancung, jenggot rapi lah. Itulah Tuhan gitu. Ya, kamar pertama. Kamar kedua, Wilda masuk ada patung-patung, itulah Tuhan. Kamar ketiga, Wilda masuk bisa ngeliat bulan, bintang, segala macam alam semesta, itulah Tuhan. Kamar keempat kosong, nggak ada apa-apa. Tapi ada sosok Maha Kuasa yang saking gedenya, jadi karena saking gedenya kita malah nggak bisa ngeliat gitu. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira menurut Wilda, Tuhan yang mana yang paling logis? Yang mau Wilda sembah tuh yang mana? Yang Maha Kuasa lah. Yang mana? Yang kamar keempat kan? Kalau laki-laki muda dikeroyok 3 orang juga bisa mati kan? Apalagi dikeroyok 100 orang gitu. Kalau yang patung kan tinggal disenggol jatuh juga nggak bisa apa. Iya. Kalau matahari bisa apa? Tapi kalau ada sosok yang maha besar saking gedenya, itu yang kan harus sembah. Tadi ada ayat di sini kan, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat engkau. Di Islam kita mengenal langit ada 7. Langit kita hidup di langit pertama nih, bumi itu di langit pertama. Kita hidup di dalam galaksi, Bima Sakti kan. Di luar galaksi kita ada berapa galaksi? Triliunan mungkin, kita nggak tahu. Belum ada manusia zaman sekarang yang bisa menyentuh langit pertama. Di Islam ada hadis, bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin di padang pasir, kecilnya. Langit pertama plus bumi dibanding dengan langit kedua juga sama seperti cincin di padang pasir. Langit kedua dibanding dengan langit ketiga sampai langit ketujuh, semua langit itu dibandingkan dengan Sidratul Muntaha. Itu apa? Itu kayak suatu tempat yang sangat spesial, yang malaikat Jibril alaihissalam pun nggak bisa sampai situ. Yang pernah sampai ke situ cuma Nabi Muhammad SAW. Itu tempat Nabi Muhammad SAW dulu pernah Mi'raj dan menerima perintah sholat. Jadi Sidratul Muntaha itu dibandingkan dengan 7 langit plus bumi, 7 langit ini dibandingkan dengan Sidratul Muntaha seperti cincin di padang pasir. Sidratul Muntaha ditambah 7 langit dibandingkan dengan Ars. Ars itu artinya apa? Seperti singgasana lah, tempat singgasana lah, seperti itulah ya bayangannya. Sidratul Muntaha plus 7 langit plus bumi dibandingkan dengan Arsy Allah juga sama seperti cincin di padang pasir. Itu baru tempat singgasananya. Terus Allahnya maha besar. Bisa nggak kira-kira kita bayangkan Allahnya sebesar apa? Nggak tahu. Lah buminya sama matahari aja, matahari itu 1,3 juta lebih besar daripada bumi gitu. Iya. Bagaimana kita bisa membandingkan Tuhan yang maha besar itu dalam otak kita? Makanya tadi bilang langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat engkau. Itu di Islam ada gitu. Terus di Quran kira-kira 6.000 sekian ayat. 1.000 ayatnya itu sudah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Alam semesta mengembang itu ada di Quran. Big Bang ada di Quran. Laut yang tidak bisa menyatu di Selat Gibraltar ada di Quran. Bintang yang ada suaranya kedengeran itu ada di Quran. Besi yang ada di bumi itu diturunkan dari angkasa luar itu ada di Quran. Dan kira-kira ada 1.000 ayat, 80%-nya sudah terbukti benar oleh sains. Embrio, tingkat pertumbuhannya gimana, ada di Quran. Bumi Firaun yang jasadnya diselamatkan ada di Quran. Diperiksa sama Profesor Maurice Buchanan dan segala macam.
Jadi Quran itu nggak mungkin karangan manusia. Dan itu ditulis 1500 tahun yang lalu. Dikonfirmasi oleh sainsnya baru zaman sekarang. Gunung itu pasak, ada di Quran. Profesor Payne-Price menulis buku di Earth, ngaku gunung itu pasak gitu. Di laut itu gelap, nggak ada sinar matahari. Di dalam laut ada api, ada di Quran. Di dalam laut ada air yang tidak bisa bersatu, ada di Quran. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu seperti itu? Padahal Nabi Muhammad SAW orang yang tidak pandai baca tulis. Dan konsep ketuhanan keselamatannya sama dengan perjanjian lamanya orang Yahudi. Nah, jadi kita sebagai orang Islam, kita memandang perjanjian lamanya orang Yahudi dan perjanjian barunya orang Kristen. Ini kita bilangnya, ini mohon maaf nih, bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tapi Taurat dan Injil yang dimaksud Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Tadi kan gue bilang yang ini, apa namanya? Yang tanah. Ini ditulisnya baru 1000 tahun setelah Nabi Musa. Berarti yang nulis pasti bukan Nabi Musa. Bukan. Yang perjanjian baru paling cepat ditulis itu surat Paulus. Iya. Bukan 4 Gospel loh. Bukan. Paulus itu ditulis kira-kira tahun 48 sampai 65. Nah, itu dari mana itu? Jadi setelah surat Paulus baru 4 Gospel. Berarti kalau gitu Paulus yang terpengaruh 4 Gospel atau 4 Gospel terpengaruh Paulus? Kira-kira gitu. Ini terakhir ya sebelum break ya. 4 gospel gitu. 4 gospel. Terpengaruh siapa? Ah? Paulus terpengaruh 4 Gospel atau 4 Gospel terpengaruh Paulus? 4 gospel terpengaruh oleh Paulus. Oh, karena yang ditulis Paulus dulu. Iya. Iya mungkin. Pernah nggak Paulus ngomong ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Enggak. Pernah nggak Paulus menceritakan Yesus mati gimana? Enggak. Pernah nggak Paulus menceritakan Yesus lahirnya gimana? Tapi kan dia gini, ada di Alkitab tuh ada. Dip, pinjam yang Homer. Oke, break. Ada nggak begini? Paulus menceritakan Yesus lahir gimana? Ada nggak? Enggak. Ada. Ini ada sebuah buku nih, Homeric Epics and the Gospel of Mark. Jadi ada penulis novel namanya Homer. Hidupnya abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Yesus. Oke. Ya, menulis novel cerita tentang Raja Odyssey membantu temannya menyerang kota Trojan. Pernah dengar Trojan? Enggak. Jadi ada Raja Odyssey membantu temannya Achilles menyerang kota Trojan. Trojan nggak tahu. Ya, ini cerita lah, ini Iya, namanya novel kan. Iya, Setelah dia menghancurkan Trojan, dia pulang ke kerajaan Iliad selama 10 tahun. Cerita pulangnya di 10 tahun ini diadopsi oleh penulis Markus. Pernah dengar Yesus yang diurapi kakinya dengan minyak narwastu? Iya, yang sama. Odyssey sama. Yang sama Pak Cur. Odyssey sama. Ada di sini. Ini Odyssey, ini Markus. Odyssey, Markus. Jadi penulis Markus mengambil cerita dari Odyssey itu, tapi mengganti nama orangnya dan mengganti nama tempatnya. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus. Banyak cerita-cerita yang di dalam Gospel Markus itu yang mengambil dari novelnya orang penulis Homer. Hidup 8 abad sebelum Yesus. Belum ada pendeta yang berani bantahin ini. Yang Yohanes menyadur cerita penulis Euripides yang bercerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus, Dionysian. Jadi Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. Jadi kitab suci gitu. Yang tadi di sini tidak asli. Dan gitu aja. Break yuk. Yuk. Terus aja. Cuman bilang, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update.
Makanya install update kalau nggak mau kudet. Keren Kenapa dong. aku tidak anti-Islam? Kenapa nggak di Islam? Karena aku memang ini ya, maksud aku berpikir ya udah agama lo, agama gua. Jadi tidak mau mengikut campurkan untuk urusan itu. Itu. Jadi bahkan sebenarnya ya itu kan bukan suatu penyakit yang menular menurut aku. Jadi tidak perlu anti. Oke. Lebih ke pengajaran yang salah sih sebenarnya. Oke. Karena banyak yang aku nggak bisa bilang ini seluruhnya ya, tapi aku bilangnya adalah oknum. Oke. Ya, oknum beberapa yang benar-benar mengajarkan itu salah, bahkan sangat salah, gitu ya. Nggak usah disebutkan, tapi mayoritas yang ditangkap sama keluarga besar itu adalah yang salah. Oke. Mungkin berarti kalau begitu, yang dipandang oleh keluarganya Wilda itu berarti kelakuan orang-orang Islamnya ya? Betul. Oke. Saya dulu mau masuk Islam, butuh waktu 7 tahun. Yang 5 tahun cuman mengamati orang Islamnya. Yang 2 tahun baru saya pelajarin ajaran Islamnya. Gitu. Tapi kalau Wilda nggak punya sikap anti-Islam udah bagus banget sebenarnya. Saya mau nanya, kalau di Kristen ada nggak jawabannya kalau ada orang nanya begini? Kamu sebelum lahir bisa nggak milih lahir jadi orang Batak? Nggak bisa dong. Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Kalau di Kristen ada jawabannya nggak? Nggak ada. Emang nggak ada. Iya. Kalau dipikirin memang nggak ada. Kalau di Islam ada jawabannya. Itulah yang disebut dengan takdir mutlak. Takdir yang nggak bisa dipilih gitu. Tapi Roh. memang aku tahu ada beberapa yang berpikir, maksudnya bukan berpikir, ada yang beberapa memang ibaratnya gue nggak bisa milih dilahirkan di mana, tapi gue bisa memilih untuk meninggalnya di mana. Jadi apa? Jadi apa? Ya, gitu. itu Itulah yang perjalanan nasibnya. Itu yang namanya takdir ikhtiar. Iya. Yang kita usahakan, kita kerjakan untuk mencapai tujuan kita. Iya. Tapi kalau untuk lahir jadi orang apa, di mana kan nggak bisa milih. Kita nggak ada yang tahu. Dari keluarga apa juga nggak bisa Betul. milih. Nah, itu yang namanya takdir mutlak. Iya. Itu di Islam. Itu salah satu rukun iman. Bang Ustaz. Kita harus beriman tuh yang namanya takdir mutlak. Oke, sekarang tadi hasil dari diskusi tadi, Iya. kira-kira ada keputusan yang mau diambil? Untuk sekarang belum. Sekarang belum. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Justru saya cuma berharap dari pertemuan kita hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran. Gitu. Itu aja. Gini, aku nggak tahu nanti. Ya, aku nggak tahu keluar dari pintu aku akan jawab apa. Aku juga nggak tahu. Tapi aku dapat sesuatu untuk malam ini. Oke. Ya, aku dapat sesuatu dan aku justru malah say thanks ke Dokter Iqbal, gitu. Karena ya gue nggak bisa gini. Gue nggak tahu ini jalannya kayak gimana. Gue nggak tahu. Tapi gue kayak ngerasa kenapa gue bisa deket banget sama ini orang. Ya. Gitu. Padahal kita baru 1 bulan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan diizinin Allah. Itu maksudnya, aku Nah, nggak tahu itu. gitu kan. Tapi kan posisinya sekarang kenapa aku masih bisa bilang belum tahu karena jawabnya sih sebenarnya bisa, mudah sebenarnya dan tahu gitu. Sebenarnya sudah tahu kebenaran itu seperti apa. Ya. Tapi ada banyak yang harus difikirkan. Itu sangat-sangat wajar. Itu sangat-sangat wajar ya wajar, kok, betul. gitu kan. Dan aku harap bagaimana nanti, maksudnya gini. Kemarin sempet 2 hari yang lalu ya dok, kayaknya udah 2 hari yang lalu deh. Aku bilang, Dokter Iqbal ngomong gini ke aku, Dut, kalau lu Jahat banget manggilin Dut. panggilan aku suster gendut di rumah sakit, Oh gitu. jadi gitu aja. Oke. Jadi satu rumah sakit, kalau misalnya ke RS udah ke Rumah Jati, tinggal tanya suster gendut mana, udah tahu. Cuma satu. Oke. Lantai 2 poli bedah. Oke. Nah, iya, si iya. doyan americano, udah Oh, gitu doang, gitu. lain, udah gitu doang. Jadi Terus? sampai Dokter Iqbal bilang gitu kan, Dut, kalau seandainya lu login, lu siap untuk dikeluarin dari keluarga, Dicoret. dicoret, tidak dapat harta warisan, Terus?
diasingkan sama keluarga. Lu berani? Bil, lah kan itu hidup gua. Jawabnya berani. Berani. Oh. Nah, terus yang menghalangi Wilda untuk login apa? Banyak pergejolakan dalam hati yang masih aku kan memang gini loh dok. Aku kan perempuan logika banget ya. Antara logika tuh bener-bener parah nih. Yeah, ini lagi yeah, berpacu dalam yeah. logika batin tuh luar biasa ya, gitu kan. Kalau gue begini, aku menimbang-nimbang. Jadi lagi begitu posisinya sekarang. Tapi sebenarnya aku sudah dapat jawaban, gitu kan. Tapi tinggal memantapkan itu, gitu. Tapi memang belum saatnya. Tapi memang soon jawaban itu pasti akan aku ikrarkan, ya, aku bilang ikrarkan, karena ini kan bukan masalah hidup sih, masalah masa depan sih sebenarnya. Paham ya, maksudnya gitu. Jadi memang belum ini aja. Tapi maksud saya gini, kan ketika kita sudah mengakui bahwa kita menyembah harusnya hanya kepada satu Tuhan saja. Terus ketika kita mau beriman, mau beriman nih kepada Tuhan yang satu itu. Kalau kita masih dapat kesempatan hidup, kalau enggak gimana? Itu resiko. Dan resiko udah tahu kan? Tahu. Di dalam Islam, sebenarnya kalau satu orang mau beriman, dia sebenarnya bisa berikrar mandiri. Maksudnya, dia bisa bersyahadat sendiri. Sebenarnya nggak perlu di depan orang. Kalau tinggal di hutan, masa mau cari monyet buat saksi kan nggak mungkin. Jadi setiap orang yang mau beriman, dia kapanpun bisa beriman sendiri. Ya. Dan setiap orang yang baru masuk Islam, itu seperti orang yang dapat grace period. Untuk apa? Untuk belajar Islam. Gitu. Jadi nggak perlu orang istilahnya hari ini bersyahadat, besok udah seperti umat Islam yang lain. Enggak. Harus ada yang namanya belajar dan adaptasi. Pasti dong. Iya. Apalagi keluarga besar masih non-Islam. Itu ada semacam kayak gitu tuh ada. Maksud saya, apakah Wilda tuh sebenarnya sudah beriman dengan Islam atau masih belum? Nah, aku nggak ngerti ya, maksudnya gini. Aku nggak ngerti, aku apakah sudah beriman dengan Islam, aku juga nggak tahu, tapi aku bisa Al-Fatihah. Dari mana bisa Al-Fatihah? Ya. Al-Fatihah? Iya. Kok bisa? Dari mana? Aku bisa Al-Fatihah, aku bisa sedikit Asmaul Husna. Masya Allah. Yang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salim, ya Kudus. Keren. Ya. Terus makanya jadi maksud aku kenapa aku tidak, maksud aku sebenarnya bisa aja gitu kan, tapi memang lebih ke belum kesana gitu. Karena yang saya maksud dengan iman itu, ngerti ya, di dalam Islam itu ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar yang takdir tadi itu. Apakah Wilda sudah mengimani ini semua? Belum. Atau belum? Belum. Yang belum di bagian mana? Nabinya kah? Iya, lebih ke situ. Berarti Nabi Muhammad SAW yang belum di sini. Iya. Oke, berarti kan kita harus mengenal nih. Mengenalnya bagaimana? Sirah Nabawi. Saran saya, baca buku yang Sirah Nabawi. Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kayaknya aku pernah baca sih dulu ya. Jadi gini kok. Kenapa aku bilang aku tidak anti Islam? Karena waktu SMA, walaupun aku bandelnya luar biasa, kan tetap ya ada sisi iblis sama sisi malaikat ya. Yeah. Ya tetap dong, ya kan. Jadi kan kalau di SMA negeri itu kan agama Kristen kan pulang sekolah tuh, ya kan zaman itu kan. Jadi pas lagi zaman jadi pelajaran agama Islam tuh, aku suka minta ikut. Oke. Aku di dalamnya, karena aku nggak mau, maksudnya aku pinjem Al-Quran yang ada terjemahannya, aku baca duduk di situ. Oke. Setiap pelajaran agama. Berarti udah sedikit mengenal dong tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sudah tahu. Beberapa kali lihat videonya yang lahir gitu, terus pernah juga baca perjalanan Nabi Muhammad, pernah baca juga dulu banget tapi ya gitu. Nah itu waktu zaman SMA sampai kuliah gitu, jadi memang tahu sedikit banyak sih. Kira-kira
Ada nggak yang kira-kira Wilda pengen tahu soal Islam yang belum tahu gitu? Sebenarnya banyak sih, gitu. Sebenarnya banyak. Saya siap loh mencoba menjawab semua pertanyaan lo. Iya, sebenarnya banyak. Kalau ini Gitu. Yang masih aku bingungin itu soal apa kan? lebih ke pertama ke sholatnya. Kenapa harus 5 waktu? Oke. Ya, karena ya aku fair-fairan, maksudnya aku nggak tahu, aku buta dengan hal itu, gitu kan. Terus kalau di sholat itu kan ada berapa rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, gitu kan. Aku tahu ya. Enggak, karena gini, pertanyaan pertama tadi Wilda sama yang kedua itu sama persis dengan pertanyaan saya. Coba, ketika saya baru masuk Islam dan saya tanya ke banyak ustadz nggak bisa jawab juga. Gitu. Nah, kenapa? Kalau boleh saya jawab nih. Ntar dulu, belum. Terus? Sabar dong, dulu ya. Enggak, ternyata pertanyaan sama sama saya. Terus? Ah, bisa aja. Enggak, benar. Terus? Coba. Terus? Aduh Tuhan, banyak banget menurut gue ini. Jadi, itu ya, sholat. Terus, udah gitu. Kenapa puasanya harus di Ramadan? Oke. Itu. Terus, apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Oke. Jadi masih banyak banget gitu kan. Terus kenapa setiap di akhir bacaan, di akhir doa harus mengucapkan Al-Fatihah? Bacaan doa apa? Maksudnya lagi ada acara nih sebelum dan sesudah, kenapa harus mengucapkan Al-Fatihah? Oke. Ya kan? Ya Mending gue jawab satu-satu deh. Hah? Mending gue jawab satu-satu Makanya deh, banyak. kalau banyak begitu. Iya. Saya coba jawab ya. Oke. Kenapa 5 waktu? Oke. Sebenarnya Allah SWT tuh memerintahkan kita sebenarnya ini harusnya bukan 5 waktu. Berapa tahun? 50. Perintah pertamanya. Banyak ya, Wo? Tapi akhirnya dengan maha bijaksananya Allah SWT dan juga atas permintaan Nabi Muhammad SAW dan rekomendasi dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ya, ini ketika Nabi sedang miraj perjalanan ya dari bumi sampai ke Sidratul Sebentar aku Muntaha. potong. Sebentar aku potong. Aku ngelihat ada cowok di situ. Siapa? Di mana? Dari tadi Di mana? di situ, di tulisan on air sama off air. Cowok itu? Bukan. Di Gimana? situ. Aku bahkan dari tadi kan kita lagi mulai nih. Mataku tertuju ke situ terus. Maksudnya ini makhluk halus. Iya, Terus? Gimana penampakannya? tinggi besar. Iya. Terus? Gitu. Ini merinding nih gue. Terus? Gitu. Dari tadi makanya kan setiap kita postnya ngobrol tuh, mataku tertuju ke situ. Oke. Masih. Oke, biarin aja. Kita dunianya lain. Iya. Gini, Makanya kalau aku potong, sorry karena udah mengganggu sih. saya jelasin. Itu durhitu. Ya, oke, enggak lanjut. Terus. Saya jelasin. Oke. Ya, ketika 5 seorang waktu. ketika seorang enggak ini yang tentang ngelihat ini. Ketika seorang manusia bisa ngelihat makhluk halus seperti itu, berarti di dalamnya Wilda itu ada jin. Itu jawabannya. Kalau mau ilangin nanti ada proses namanya ruqyah. Tenang aja. Di Kristen ada apa namanya pelepasan kan? Nah, ya mirip lah ya. Nah, 5 waktu. Masalah sholat. Allah SWT sebenarnya memerintahkan sholat 50 waktu, bukan 5 waktu. Tapi karena kebijakan dan akhirnya dengan negosiasi, akhirnya Allah SWT mengizinkan manusia hanya sholat 5 waktu, tetapi dengan pahala yang sama dengan manusia itu sholat 50 kali. Oh, diperingkas. Ya, jadi dari 50 dijadikan 5, tapi pahalanya sama dengan yang 50. Ya. Dulu gua malah nanya begini, kenapa sholat subuh jam sekian, zuhur jam sekian, azhar jam sekian, maghrib dan isya jamnya sekian. Kalau geser-geser itu nggak banyak gitu loh. Selalu subuh sebelum Dan kenapa maghrib dengan isya, maghrib itu cuma sebentar, sedangkan isya itu lebih panjang? Oke, jawabannya begini ternyata. Ini walau alam ya, tapi saya dulu coba mencari jawabannya dari ustadz-ustadz itu juga nggak memuaskan. Akhirnya saya tahunya malah begini. Pernah dengar spektrum perubahan cahaya alam? Iya. Oke. Ini kalau lagi malam ini kan alam yang kita yang kita sekarang bumi kan sedang berada di balik matahari. Artinya kita sekarang sedang cahaya alamnya mungkin berwarna hitam mungkin, anggapnya begitu. Ketika bumi berputar, kena sinar matahari, nah ini kan mulai subuh nih. Itulah ada perubahan cahaya alam. Perubahan cahaya alam itu ternyata saya pernah baca, itu ternyata juga berpengaruh kepada kondisi otak manusia. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh lah, bulan purnama.
itu punya pengaruh nggak kepada makhluk hidup yang di bumi? Pengaruh. Binatang, manusia, kita pun terpengaruh ketika bulan purnama, betul nggak? Begitu juga dengan perubahan cahaya alam. Ketika ada perubahan cahaya alam itu, dan ketika kita melakukan sholat, otak kita kan di bawah jantung, ya kan? Bahkan dari sisi kedokteran juga sudah mengakui bahwa ketika otak kita di bawah jantung, jantung lebih mudah memompakan darah dan oksigen pada otak kita. Betul? Ketika otak kita mendapatkan darah dan oksigen yang cukup, gimana? Otomatis kita lebih tenang, ya kan? Otomatis kita lebih lebih tenang lah, lebih tenang, lebih kreatif dan segala macam. Bisa jadi nggak begini? Ini gue ceritain dengan hubungannya dengan Quran dan Bible ya. Iya. Nabi Muhammad SAW disebut seorang Muslim dan diperintahkan apa? Ruku, sujud. Ya, ada di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Rukulah. Ruku itu yang badan setengah begini. Iya. Wasjudu, sujudlah. Sujud berarti kan muka kita sampai ke lantai. Iya. Ya kan? Wa budu robakum. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW disebut seorang Muslim, disuruh ruku, sujud dan beribadah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Yesus sujud, Matius 26:39. Ini dari Bible nih. Abraham, dari Nabi Abraham nih, atau Nabi Ibrahim alaihissalam, sujud, Kejadian 17 ayat 3. Iya. Keluaran 34 ayat 8, Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Bilangan 16 ayat 22, Nabi Musa dan Harun juga sujud. Nabi Yosua bin Nun di dalam Yosua pasal 5 ayat 14 juga sujud. Nabi Daud dan umatnya, 1 Tawarik 15:20 sama Mazmur 95 ayat 6 sujud. Nabi Ezra, kita sebut Nabi Uzair alaihissalam, Nehemia 8 ayat 6 sujud. Semua nabi-nabi sujud, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut Muslim, ini kira-kira Muslim bukan? Karena menyembah Tuhan yang satu, gitu. Dan nggak pernah ngajarin Trinitas. Kira-kira aja, ini cuma pakai logika aja ringan. Berarti sebenarnya dari mulai Nabi Abraham alaihissalam, bahkan mungkin sampai dari mulai Nabi Adam alaihissalam, sebenarnya mereka sudah diperintahkan untuk bersujud. Bersujud itu artinya apa? Sekarang gini, pasti punya teman kan di rumah sakit kan. Kalau lagi bercanda ditepok bahunya gini, halo gitu, marah nggak? Marah lah. Masa cuma di sini? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau pahanya ditepok marah nggak? Teman cewek maksudnya? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau pala lu dikelepak marah nggak? Butuh unjuk. Benar. Marah? Kenapa marah? Karena kepala kita adalah bagian yang paling mulia dari tubuh kita, betul kan? Ketika kita diperintahkan meletakkan bagian yang paling mulia, ya, ketika kita diperintahkan meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah, sujud, artinya Allah mau kita apa sih? Merendahkan diri. Bentuk penyembahan kita kan kepada yang menciptakan kita. Itu kira-kira kenapa suruh sujud gitu. Oke, dapat. Ya. Dan kalau tadi nanya, kenapa tadi sholatnya apa tadi? 4 rakaat, sekian rakaat kan? Bisa jadi ada yang menjawab itu meneruskan daripada nabi-nabi sebelum kita, yang mereka juga melakukan sholat dengan sekian rakaat, yang akhirnya disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah. Oke. Tapi sayangnya ketika malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi nggak nanya, malaikat juga nggak jelasin gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi itu semuanya adalah hikmah. Hikmahnya apa? Kita tahu subuh kita diperintahkan sholat hanya 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3, Isya 4. Jadi ya bisa jadi itu hanyalah bentuk daripada gerakan badan kita yang cocok dengan perubahan cahaya alam tadi. Oke. Kira-kira masuk? Masuk. Guru pernah nanya lagi, kenapa Islam diturunkan di Quran diturunkan di Arab? Pernah nanya gitu nggak? Enggak sih. Nggak punya bertanya? Enggak. Saya bertanya dulu ketika saya baru masuk Islam, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya. Bukan saya bukan lebih ke bahasa sih sebenarnya, bukan di ke Arabnya. Kenapa? Quran itu cuma satu bahasa, tidak diperbaharui gitu sih, lebih ke situ sih. Gini, kalau diperbarui, siapa yang perbarui? Ya kan itu pertanyaan. Ya. Itu kan maksudnya pertanyaan iseng kan? Ya, boleh. Justru saya dulu nanya, kenapa Quran harus diturunkan dalam bahasa Arab? Gitu. Ya. Ternyata setelah dipelajari, kenapa di Arab dan kenapa bahasa Arab? Di Arab itu ternyata itu dulu kira-kira 1500 tahun lalu adalah tempat yang boleh dikatakan tempat yang gak diminati gitu sama bangsa-bangsa yang besar pada saat Arab itu. Dulu kan Aram kan? Beda. Aram itu di Palestina malah, tapi di utara. Oke. Aramaik.
Tapi kan kita tahu ada bangsa Romawi, ada bangsa Persia. Iya. Kedua-duanya ini nggak ada yang ngincer Arab gitu. Karena di Arab hanya tanah, padang pasir dan sebagainya, nggak ada apa-apa. Makanya nggak diincer sama kedua bangsa besar ini. Tapi ternyata di Arab itu juga orang-orang yang hidup di situ itu adalah orang-orang yang bisa dibilang apa ya? Barbar gitu. Barbar itu dalam arti keterbelakangan. Mereka taunya cuma perang, menguasai daerah dan segala macam. Bahkan kalau orang Arab zaman dulu itu kalau punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Ya, sampai begitu. Jadi bangsa Arab termasuk bangsa yang terbelakang pada saat itu. Tapi bahasanya termasuk bahasa yang paling tua. Karena bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik ini bahasa serumpun. Iya. Ya, bahasa serumpun. Sekarang bahasa Indonesia kira-kira berapa kosakata yang Wilda tahu? Nggak tahu. Cuman 200 sampai 250 ribu. Iya. Ribu ya kosakata Iya, ya. Bahasa Inggris berapa? No kayaknya. Cuma 600 ribu, paling banyak 1 juta kosakata. Ya. Bahasa Arab tahu berapa? Cuma 12 juta kosakata. Jadi perbedaannya jauh banget Iya. antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Maksudnya apa kalau begitu? Berarti kan bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya kosakatanya. Satu kata dalam bahasa Arab itu artinya mungkin bisa 20 sampai 30 arti. Ya, tergantung kosakatanya. Kalau bahasa Indonesia kan miskin banget. Coba kalau kata bisa artinya apa? Bisa ular, racun, Iya. atau bisa dapat, Mendapatkan. atau boleh. Boleh. Kalau kata pukul, apa artinya? Pukul. Tonjok. Tonjok. Apa Jam. lagi? Jam. Pukul 10 malam. Iya. Apa lagi? Tampol. Iya sama, pukul tampol sama Iya, lah sama. tonjoknya. Tapi kan cuma 2 artinya. Iya. Kalau bahasa Arab jauh lebih banyak daripada ini. Oke. Kalau di bahasa Inggris misalnya, dia laki-laki, Iya. he. Iya. Dia perempuan, She. she. Mereka, As. they. They. They kan? Kalian, you. Iya. Ada nggak kalian laki-laki dan perempuan? Khusus gitu? Enggak. Nggak ada. Kalau di bahasa Arab ada begitu. Kata ganti aja tuh begitu banyaknya. Kamu satu, apa misalnya? Kamu 2, sesama jenis, apa? Kamu berdua atau lebih banyak yang beda jenis kelamin, ada lagi beda. Jadi bahasa Arab memang sangat-sangat banyak kosakatanya. Bisa jadi Allah SWT menurunkan Quran dalam bahasa Arab karena begitu luasnya gitu loh. Firman Allah itu. Makanya diturunkan dalam bahasa yang paling banyak kosakatanya. Itu yang dulu saya pelajarin ya. Terus ketika Islam sudah tumbuh di Arab Saudi yang tadinya bangsa terbelakang, dengan syariat-syariat Islam diturunkan, itu Arab Saudi menjadi bangsa yang akhirnya juga maju. Dengan apa? Karena mendapatkan syariat Islam yang zaman sekarang orang Amerika, ya saya pernah nonton videonya, seorang profesor Amerika meneliti tentang syariat-syariat Islam, Pak. Dia bisa bilang Nabi Muhammad seorang yang jenius gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya sholat, seperti orang kita riset dengan pencipta kita. Ada yang namanya zakat. Zakat ini adalah sebuah solusi sebenarnya untuk menghilangkan atau paling tidak merapatkan antara kaya dan miskin. Zakat. Puasa juga begitu ya, untuk kita selalu berlatih apalah prihatin dan sosial dan segala macam. Kalau haji kan hanya jika mampu ya. Iya. Jadi dengan syariat Islam ini yang sebenarnya boleh dikatakan solusi atau jalan hidup buat semua manusia. Makanya Islam disebut rahmatan lil alamin. Kalau ada tuduhan-tuduhan Islam agama yang keras, agama teroris dan segala macam, sama seperti tadi, itu adalah orang-orang, Iya, sebagian oknum. orang-orang oknum yang jumlahnya paling 0,0001% gitu dibanding gitu. Apalagi tadi pertanyaannya, pernah nggak berpikir gini? Nih saya mau nanya nih, dari kacamata Kristen. Kenapa ada sholat tahajud? Oh, tahajud. Tahajud itu sholat yang kita lakukan ketika kita sudah tidur. Ya, ketika kita sudah tidur, kita dianjurkan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud itulah yang paling, istilahnya yang pahalanya paling besar gitu lah. Pahalanya. Artinya dengan sholat tahajud itu kita tetap mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT, dan istilahnya apa ya, bermunajat gitu kali ya, nah, dalam sholat tahajud. Tetapi itu bukan wajib ya, buat kita orang Islam itu bukan wajib. Kalau buat Nabi wajib, buat kita nggak wajib. Sholat tahajud itu boleh dikatakan sholat yang paling istilahnya, lu mau apa sih sebenarnya dengan hidup lu gitu, itu insya Allah dijawab dengan tahajud. Nanti ada lagi sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh itu kalau kita punya pilihan. Ya. Ya. Aku tahu istiqoroh. Udah tahu duluan ini. Ada lagi Kalau nih. bingung kan?
Kalau bingung di antara dua pilihan, Ya, cowok yang mana yang kita ya, mau pilih jadi gitu. jadi waktu itu pernah kejadian sih. Sebenarnya bukan ini iseng doang, ini guyonan di tempat kerja. Jadi waktu itu aku deket lah sama dua laki-laki lah, ya kan. Terus sholat istiqoroh. dengerin dulu. Terus akhirnya cerita lah sama teman segala macam. Terus tiba-tiba dibilang ini. Terus lu gimana kak? Jadi lu pilih yang mana? Tar dulu, gue mau sholat istiqoroh dulu. Terus kata gini, lu sholat istiqoroh? Sejak kapan? Ada lagi sholat duha. Ya, jadi banyak sholat. Itu belum lagi nanti ada sholat rawatib. Kalau duha, teman-teman sih rata-rata yang jam 8, jam 9 Iya, tuh. iya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu yang namanya manusia pasti punya keinginan, Maaf ya, sudah kayak tujuan, melebihi dan segala batas. macam. Udah banyak tahu sebenarnya soal Islam ya. Tahu. Ketika kita melakukan sholat, yang itu tadi saya bilang, saya dulu ketika baru masuk Islam, saya memahami orang sholat malah ketika kita lagi begini Pak, kayak orang lagi belajar jadi mayat Pak ya, kan mayat begini ya, Iya. ya. Kita harus ingat kita nanti pasti mati. Berarti kalau pasti mati pasti kemana? Ya pasti kembali ke pencipta kita gitu. Ketika kita ruku, kita menandakan kita sedang tunduk. Ketika kita sujud, kita sedang membuktikan penghambaan kita yang paling besar kepada pencipta kita. Itu sebenarnya makna daripada sholat. Pernah nggak kepikir begini? Misalnya kita ke dukun, nih, kita nanya nih saudara kita yang udah mati, si dukun itu bisa jawab dan bener. Ya karena Kira-kira kalau dulu pandangan Wilda sekarang, bagaimana caranya dukun itu bisa tahu orang yang sudah mati itu? ya karena dia masuk ke dalam rohnya kayak gitu kan. Roh yang udah mati? Iya. Enggak mungkin. Roh yang orang manusia udah mati, itu semuanya langsung kembali kepada pencipta kita. Tapi dia tahu dari mana? Ternyata di dalam Islam kita tahu bahwa setiap manusia yang dilahirin itu didampingin oleh jin korin namanya. Jin korin. Jin korin itu jin yang mendampingi manusia dari lahir sampai mati. Jadi ketika ada dukun ditanya tentang orang udah mati, dia akan bertanya mencari jin korin orang itu. Gitu. Oh gitu. Makanya dukun itu pasti nanya siapa nama orangnya. A gitu. Bin siapa gitu atau bin siapa. Selalu kan begitu. Iya. Karena nama kan banyak macam. Iya. Tapi kalau bin siapa kan pasti menyempit gitu. Iya. Di Kristen ada nggak jawaban gitu? Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jin itu memang juga ciptaan dari Allah SWT. Iya. Jin diciptakan dari api, kita dari tanah. Malaikat dari cahaya. Iya kalau itu tahu. Nah, ada lagi? Nanya? Iya. Oh. Puasa kenapa harus Oke. di Ramadan? Karena kalau di Kristen Baca. Yeremia 3:9. bentar. Berat amat handphone. Perintah puasa di bulan ke-9. Itu buat bangsa Israel. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintah Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Kalau Wilda masih orang Kristen, saya tanya, kenapa di Bible kamu Tuhan memerintahkan puasa di bulan 9? Ramadan bulan keberapa, Pak? Dok? Ramadan bulan keberapa? Sama. Tar lu, gue hitung dulu. Iya lagi, Iya lagi. kocak nih. Bible pun Elohim ya disebutnya Elohim. Iya, nih, Elohim. ya. Orang Yahudi punya 7 nama. Iya. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vah-Veh, dan Zebaoth. Sifat. Memerintahkan puasa juga bulan 9. Memerintahkan juga tawaf. Memerintahkan juga berkiblat kemana? Ke bait suci. Iya. Islam dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup pernah berkiblat kepada bait suci orang Yahudi sebelum akhirnya dipindahkan berkiblat ke Masjidil Haram. Jadi sebenarnya kita Islam tahu bahwa semua nabi-nabi itu sebenarnya Muslim dalam arti orang yang berserah diri kepada Tuhan yang satu itu. Ya, Muslim artinya itu. Cuma nanti dia bisa menciptakan agama Yahudi, menciptakan agama Nasrani, karena ada pengaruh-pengaruh dari luar. Ketika Nabi dan Nabi-Nabi sudah nggak ada, pengikut-pengikutnya ini yang berinovasi. Nah, beda dengan Quran. Ketika Quran diturunkan, Allah sendiri yang menurunkan Quran melalui malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah sendiri yang menjanjikan untuk menjaga Quran. Ada nggak, Dok? Pernah baca nggak di Quran?
Kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang akan menjaganya. Pernah baca? Pernah. Nggak ada. Taurat dan Injil, Taurat ini bukan Quran. Bukan. Yang dijanjikan dijaga cuma Quran. Quran. Taurat dan Injil nggak dijanjikan dijaga. Makanya sekarang kitabnya begitu. Itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, karena isinya tuh berubah-berubah. Walaupun masih ada kebenaran, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, itu benar, masih sama dengan Quran. Di Quran kita sebut Qul huwallahu ahad, sama dengan di situ, tapi di situ bercampur dengan kontradiksi atau kebatilan. Kenapa bisa bercampur? Karena ditulis dalam rentang waktu yang sangat panjang, 1500 tahun, dianggap yang menulis kira-kira 40 orang. Itu pun masih ada kira-kira 5-6 surat atau kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis. Di Perjanjian Lama ada 5, di Perjanjian Baru ada 1. Iya. Jadi karena begitu banyak yang menulis dan begitu panjang, dan itu yang menulis adalah manusia atau orang-orang yang kita sendiri mungkin juga nggak pernah melihat atau tahu silsilah atau bagaimananya, di dalamnya itu ada yang namanya masih kebatilan. Kebatilannya apa? Kontradiksi, plagiarisme, ayat tidak asli seperti itu, ada pemikiran yang masuk, kira-kira gitu. Saya belum kasih lihat tadi di dalam Perjanjian Baru aja, antara Matius dan Lukas ini kalau dipelajarin dan dicocokkan dengan sejarah, ini tahun kelahiran Yesus ini bedanya 12 tahun loh. Bentar. Karena yang di Matius Yesus lahir zaman Herodes, matinya tahun 4 sebelum Masehi. Yang di Lukas Yesus lahir zaman Kirenius jadi wali negeri tahun 6 Masehi. Ini aja udah beda 10 tahun kan? Kalau Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, berarti kan Yesus lahirnya paling tidak tahun 6 sebelum Masehi. Jadi 6 sebelum Masehi dan 6 Masehi, 12 tahun. Kalau gitu kan tanya, ada berapa Yesus dalam Perjanjian Baru? Itu dari sisi silsilahnya atau sisi tahun kelahirannya. Berarti ada benernya, karena Yesus mengajarkan untuk masuk surga itu dengan bertobat, tapi ada sisi kontradiksinya juga. Nah, yang mana yang harus kita imani kalau bukan sebuah kitab yang benar-benar suci, yang diturunkan dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, yang terkonfirmasi oleh sains zaman sekarang? Jawabannya cuma satu, Quran. Karena di Quran, yang tadi saya bilang, dari 6.000-an ayat, 1.000-nya sudah terkonfirmasi oleh sains. Saya ada buku satu tuh, isinya tentang sains dalam Quran. Semua bisa dibaca di situ. Itu dulu alasan saya memeluk Islam, karena saya bisa buktikan ternyata Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kamu sempat berpikir gitu? Bahkan ada profesor. Jujur aja sempat aku berpikir gitu. Ya, ada profesor. Rajin amat ya Nabi Muhammad bikin karangan Nabi sebagai kayak gini gitu. Betul. Ada seorang profesornya, saya coba cerita gitu. Profesor namanya Profesor Kit Elmore, seorang ahli embriologi dari Amerika. Bukunya dia dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Akhirnya Profesor Kit Elmore ini dikasih tahu bahwa di Quran itu sudah diceritakan proses embriologi yang sama dengan buku dia. Dia bilang nggak mungkin 1.500 tahun yang lalu orang bisa nulis begitu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena belum ada mikroskop. Profesor Kit Elmore bisa nulis buku itu karena punya mikroskop. Bagaimana mungkin 1.500 tahun yang lalu orang tanpa mikroskop bisa menulis hal yang sama dengan buku dia? Sampai akhirnya dia ke Arab Saudi, bikin konferensi pers, dia berani menyatakan bahwa Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Quran pasti diturunkan sama Yang Maha Kuasa. Cuman karena dia tumbuh besar di kalangan Kristen Presbyterian, dia, ya saya tahu dia nggak masuk Islam, karena dia diajarin Tuhan itu cuma satu, cuman caranya orang beda-beda menyembah gitu. Tapi ada lagi seorang profesor namanya Maurice Bucaille dari Prancis, ahli bedah. Dia diminta sama pemerintah Prancis untuk meneliti jasad mumi dari Mesir. Dikirimlah ke Mesir, muminya pakai paspor, mumi pakai paspor nih Pak. Karena peraturan Prancis setiap orang masuk Prancis harus pakai paspor. Nah mumi mayat kan manusia juga harus pakai paspor gitu. Diperiksa sama Profesor Maurice Bucaille, terbukti bahwa mumi itu di dalam jenazahnya mengandung banyak garam. Berarti orang ini mati tenggelam di laut gitu. Di Quran berjelasin bahwa jasadnya Fir'aun itu diselamatkan Allah SWT untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Akhirnya Profesor Maurice Bucaille ke Timur Tengah, belajar Islam 2 tahun, akhirnya masuk Islam. Ada buku di situ. Profesor Frank Press menulis buku. Kalau tadi Kit Elmore bukunya tuh The Developing Human. Kalau yang Frank Press menulis buku judulnya The Earth, dia menulis bahwa gunung itu yang tampak di permukaan itu bawahnya ternyata punya badan atau akar.
gunung apa namanya? Mount Everest tingginya 8.800 meter. Akar yang ke bawah bumi itu 125 km. Sama dengan apa yang ditulis Quran bahwa gunung itu adalah pasak. Gitu. Bagaimana Profesor Frank Press bisa menulis tentang gunung itu pasak setelah orang menemukan atau teori bahwa setiap tanah benua itu kan berupa lempengan-lempengan yang bisa bergeser-geser. Baru dia bisa tahu kalau gunung itu ternyata pasak. Ceritanya gimana kalau seorang Nabi Muhammad SAW yang umi bisa ngomong begitu? Tanpa alat sonar, tanpa alat penyelam, tanpa mikroskop, tanpa teleskop, kok bisa ngomong begitu dan dibenarkan oleh saya? Itu maksudnya. Maksud saya gini, apa namanya? Dulu Wilda kuliahnya di mana? Akper. Apa? Akademi Keperawatan. Akademi Keperawatan. Sebelum masuk kuliah itu kan pasti pelajarin dulu tuh. Saya mau jadi apa di situ, saya mau mendapatkan ijazah dari situ, saya mau belajar apa yang dalam situ kan. Ketika sudah mempelajari ini, Akpar ini tempat sekolah yang bagus, daftar dulu atau belajar dulu pelajarannya baru diakui? Daftar dulu. Anjir, gue dapet. Jawab lagi. Gimana caranya? Kejawab lagi pertanyaan aku yang tadi kan, Dok, ya, di mobil. Gimana? Kalau mau diakui sebagai orang beriman dan sudah mempelajari apa Islam itu seperti apa dan mau diakui sebagai orang beriman, daftar dulu atau belajar dulu? Daftar dulu lah. Bahkan isi formulir dulu kan. Baru dah. Ada formulirnya dulu. Tapi maksud saya gini, saya hanya menyarankan ya, bukan mau merayu, membujuk enggak. Menyarankannya begini, ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai orang beriman, kapanpun kita mati, insya Allah jannah. Tapi kalau kita belum beriman, belum berikrar, kita nggak tahu kapan kita mati, tiba-tiba kita mati, kita belum berikrar, rugi nggak? Padahal hati kita belum beriman. Maksud saya cuma begitu doang. Nah, setelah kita berikrar, terus kemudian kita menghadapi keluarga, teman atau apa segala macam, itu nomor 2. Itu yang di tempat belajar itu tadi tuh, belajar. Tapi di sisi Allah SWT sudah diakuin gitu, oh ini orang beriman gitu. Insya Allah di dalam Islam tidak ada yang tidak terjawab. Insya Allah terjawab semua. Saya dulu belajar 2 tahun, saya pelajari semuanya. Alhamdulillah dapat jawaban, makanya akhirnya milih Islam. Karena ketika di agama ini satu cari tahu, di agama ini saya cari tahu, semuanya ada yang tidak terjawab. Contoh, ketika kita bilang ada kan agama yang percaya dengan reinkarnasi. Ya. Ya. Bagaimana reinkarnasi itu logis? Gitu. Bagaimana? Nggak bisa logis, kenapa? Populasi bumi makin banyak makin dikit. Makin banyak. Kalau ada reinkarnasi, terus yang orang-orang baru itu dari mana? Iya. Seorang penganut Buddha, dok. Saya bilang pengetahuan tentang Buddhanya banyak. Tapi ketika saya tanya begitu, nggak bisa jawab. Makanya di Islam nggak ada reinkarnasi. Ya, memang nggak ada. Nah itu. Jadi artinya kan kalau kita mempelajari perbandingan agama-agama, itu kan ada agama yang disebut agama samawi, ada agama ardi. Samawi langit, ardi itu bumi. Kalau yang bumi udah deh, ini bisa dibilang, pernah dengar henoteisme? Enggak. Politeisme tahu kan? Politeisme tahu? Enggak. Monoteisme tahu? Enggak. Ya memang bener nggak tahu. Iya, ya. Monoteisme itu kepercayaan yang mempercayai bahwa Tuhan itu cuma satu. Monoteisme, mono kan? Politeisme, agama yang mempercayai Tuhan banyak gitu. Kalau henoteisme, agama yang mempercayai ada Tuhan atau dewa yang supreme, yang utama, tapi di bawahnya ada dewa atau Tuhan yang lebih rendah gitu. Oh, oke. Hindu, Buddha, Iya. gitu. Kristen juga sebenarnya gitu, henoteisme. Ya, karena itu tadi ya. Nah, ada evolusinya lah. Tapi kalau yang samawi ini kan yang dianggap dengan agama yang menerima wahyu dari langit. Walaupun orang akademisi melihat bahwa Kristen juga termasuk samawi, tapi kalau kitabnya keadaannya begitu, apa bisa disebut agama yang wahyu dari langit? Nggak bisa. Begitu juga yang Yahudi. Yahudi walaupun isinya tauhid, tapi karena ada kontradiksi, ada ayat begini, nggak bisa disebut wahyu yang asli gitu. Sampai sekarang baru Quran istilahnya baru bisa dibuktikan wahyunya murni, tidak ada kontradiksi, dan sudah terkonfirmasi oleh sains. Itu doang sih.
Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Nggak ada sih. Sementara cukup. Cukup ya. Mudah-mudahan mendapat petunjuk gitu. Karena hidup cuma sekali. Iya. Tapi memang sebenarnya sih kejawab ya. Saya kejawab dari awal dan segala macam. Kejawab banget sih sebenarnya gitu. Dan dapat kok. Sebagai sosok Tuhan yang Maha Pencipta, kan kepengen ciptaannya tahu jalan pulang. Ya. Bagaimana caranya Allah SWT membuat manusia itu semuanya tahu jalan pulang? Kan dengan cara mengutus nabi-nabi. Betul. Nah, nabi-nabi ini yang sudah diutus, otomatis kan pasti mengajarkan untuk tahu jalan pulang. Iya. Untuk menyembah siapa, kan gitu. Tapi kalau yang di kitab Yahudi, itu kan karena campur dengan cerita sejarah, Nabi Nuh diceritakan pernah mabok anggur. Nah, itu gue nggak tahu. Nggak tahu, pasti nggak tahu. Nggak tahu. Dari lama itu. Nabi Harun diceritakan menciptakan patung sapi Nggak tahu. untuk disembah bangsa Israel. Bukan patung sapi. Apa? Patung Nggak tahu patung Patung apa sih? Liberty. Pokoknya patung. patung tapi nggak- sapi. Patung sapi emas. Iya kali ya, lupa Ada. kali. Nabi Daud diceritakan pernah berzina dengan Betsheba. Iya, kalau itu ada. Nabi Sulaiman mati dalam keadaan musyrik. Iya. Nabi ini. Iya, Gimana ceritanya? ada. Nabi Ayub diuji menyalahkan Tuhan kejam. Iya, Nabi Lut mengambil anak perempuannya sendiri. betul, ada. Nabi ini, Iya. gimana Nabi begini? Di Quran itu semua dikoreksi, direhabilitasi lah nama-nama Nabi. Kalau di Islam kita mengenal yang namanya Nabi. Allah SWT memilih utusannya. Allah tahu nggak Nabi ini bakal bermaksiat? Pasti tahu. Harusnya tahu kan? Iya, Mungkin nggak dia memilih seorang utusan yang bermaksiat nggak mungkin. atau melakukan dosa? Nggak mungkin. Maka dalam Nabi kita mengenal Nabi itu dipilih dari orang-orang Sulaiman yang itu berarti maksum. Salomo ya? Salomo. Oke. Salomo. Nggak mungkin Allah memilih Nabi yang berdosa atau bermaksiat. Gitu. Salah mungkin bisa salah. Nabi Daud di dalam Islam diceritakan pernah berbuat salah ketika memutuskan perkara umatnya. Udah cuma itu doang, tapi dia minta ampun, diampuni. Nabi Adam juga pernah bersalah, makan buah kuldi. Tapi dia bertobat dan minta ampun, diampuni. Tapi kan bukan menghamili anak orang gitu. Ya, jadi kalau di Islam kita mengenal semua nabi-nabi itu tidak dibedakan, dan nabi-nabi itu adalah orang-orang yang maksum, terbebas dari dosa. Gitu. Jadi kita ketika kita sudah mempelajari Quran, kita tahu kita berasal dari mana, kita tahu kita sekarang di dunia disuruh apa, kita tahu nanti jalan pulang kita kemana. Gitu. Kalau di Quran. Judulnya cuman kalau mau pulang ke rumah yang benar, lu bertobat, lu beriman, lu beramal soleh. Selesai. Iya lagi. Iya lagi. Kayak anak skena ya. Hah? Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Iya. Tahu skena kan? Udah itu doang tujuan kita hidup. Mau bawa apa sih ntar mati gitu. Kalau bukan amal soleh, Iya. Betul. Saya sih dapat kan, jawabannya dapat. Udah tahu jawabannya. Cuman masih belum ini, masih bingung ya. bingungnya bingung apa? Ya. Menghadapi keluarga atau bingung apa? Bukan. Kalau ke situ memang itu kan misalnya kayak risiko ditanggung penumpang lah ya, ya kan. Yang dibingungin apa? Ya masih nggak, maksudnya nggak bisa dijelaskan dengan, pokoknya intinya masih ada sedikit kebingungan aja gitu. Tapi belum tahu bingungnya apa. Pegangan. Oke. Ya, nanti Ya. yang pasti gini sih kalau aku udah tahu jawabannya dan aku sudah mendapatkan sebenarnya. Apapun nanti misalnya gimana nanti pasti aku akan, ya mudah-mudahan ya maksudnya gue mau ngomong insya Allah lagi. Di Quran ada ayat begini. Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah mengizinkan seseorang untuk beriman, mengizinkan ya, Allah akan bikin orang itu dadanya lapang untuk mengenal Islam atau belajar Islam. Tetapi ketika Allah itu mengizinkan orang itu tersesat, tidak beriman, Allah akan menjadikan orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ya, Ngerti. itu ayat 1500 tahun yang lalu
bisa ngomong kalau mendaki langit dadanya sesak dan sempit. Siapa orang ilmuwan yang tahu bahwa makin kita ke atas, oksigen makin makin tipis gitu. Iya. Baru tahun 1648, seorang ilmuwan namanya Pascal, dia yang tahu bahwa oksigen makin tinggi makin tipis karena ada 7 lapis oksigen. Nabi Muhammad SAW nggak pernah yang namanya naik gunung sesak nempes, nggak pernah. Itu kan berarti tanda bahwa nggak mungkin itu karangan seorang manusia gitu. Nah, tapi kaitannya itu dengan orang yang mau mencari kebenaran adalah ketika orang itu nanti beriman, diizinkan beriman, orang itu nanti akan dadanya di lapangan untuk belajar Islam. Tenang aja. Tapi ketika orang itu menutup hatinya, nggak mau beriman, dadanya akan selamanya sesak dan sempit seperti orang galau. Iya. Sebenarnya sih jujur lebih ke sebenarnya dapat jawaban dan ngerasa lega sih, sebenarnya udah tahu jawabannya. Oh, udah lega nih? Udah. Alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya udah, cuman memang belum mau, maksudnya gini, bukan belum mau ya, masih bingung untuk mulai dari mana. Makanya tadi aku bilang, tadi pas perjalanan ke sini aku bilang sama dokter Iqbal, dok, gue butuh bimbingan. Terus akhirnya dokter Iqbal bilang gini, lo tenang aja Dut, ntar gue suruh bini gue buat maintenance lo, gitu. Dan gue bakal siap bantu lo kok, kata dia bilang. Oh, nggak mau kasih tahu? Ah? Oh, nggak mau kasih tahu? Apa? Mulainya dari mana? Mulainya dari bersahadat, pertama. Yang kedua, di yayasan kita, ketika ada orang masuk Islam, itu nggak ditinggalin begitu aja. Nanti gua akan kirim guru privat ke rumah mualaf itu masing-masing. Jangan. Nah, kalau nggak bisa di rumah, cari tempat yang dimauin di mana. Mau di kantor boleh, mau di masjid pun boleh. Seminggu 2 kali gua catain. 1 kali datang 90 menit. Semuanya gratis, nggak ada mesti dibayar. Belajar Islam dari A sampai Z. Kalau tanya guru itu nggak bisa jawab, tanya gua. Kalau gua nggak bisa jawab, nanti gua tanya guru gua. Insya Allah ada jawabannya semua. Bahkan kalau ada mualaf yang diusir dari rumahnya, kita tampung di sini. Ada kita banyak unit di sini. Kita tampung dan kita kirim guru. Ya kalau di sini setiap hari kita kirim guru. Ya karena kan deket. Iya, sampai dia bisa sholat, sampai dia bisa baca Quran. Bahkan kalau ada mualaf-mualaf yang terusir dari rumahnya, setelah mereka udah bisa sholat, bisa baca Quran, nah kita kan juga bantu gitu ya. Mereka akhirnya kita kasih modal usaha untuk usaha. Sampai begitu. Jadi insya Allah kalau orang masuk Islam di sini, insya Allah kita apa ya? Kita cetak jadi manusia mandiri gitu. Dulu saya ajak dia kok. Nanti ikutlah. Ada klinik bedah sekarang. Oh, ada. Udah saya preparing. Nah, tuh. Iya, dia udah ngomong. Lo gak usah keluarin duit. Tuh. Kita sediain loh, guru privat tuh. Mau belajar di rumah boleh, di masjid boleh. Semuanya bayar. Kalau cowok kita sunatin gratis dong. Bisa sunat tuh? Belum. Nanti kita Sunat ya? bisa ya, sama ya. Aku lebih ke ini sih, luka-luka diabetes. Luka-luka terbuka. Luka diabetes. Luka terbuka diabetes, luka-luka habis operasi kanker yang bikin tuh kayak gitu-gitu. Nah itu, sebenarnya masuk Islam tuh mudah sekali. Dan untuk belajarnya pun mudah. Nggak ada alasan, saya takut nanti nggak bisa, saya takut nggak ngerti. Itu bukan alasan itu. Kalau sebenarnya kalau bukan ke situ sih sebenarnya, alasannya bukan ke situ. Kalau untuk dibilang mudah memang mudah sebenarnya ya. Karena secara logika cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan. Tahu pun, hafal pun gua, gitu kan. Tahu pun, gitu. Suka diledekin sih kok sama teman-teman kerja. Karena sangkin aku udah fasih banget untuk dikit-dikit sholat. Jadi kadang aku yang sama teman-teman suka mereka ledekin, ayo kak, Al-Fatihah bareng, ayo Al-Fatihah bareng. Pernah sadar nggak, pernah mikir nggak selama ini teman-teman yang ledekin itu sebenarnya Allah sedang memberikan petunjuk atau sedang mendekatkan atau memperlihatkan hidayah, cuman wildanya sampai sekarang belum jemput-jemput gitu. Pernah nggak mikir gitu? Enggak sih, karena guyonan-guyonan kan. Walaupun guyonan. Begitu. Tapi kalau mau menjemput itu semua udah diperlihatkan tuh. Ada satu kisah yang mungkin orang pada mikir kan nggak enak ya maksudnya gini. Jadi aku belum cerita ke dokter Iqbal. Jadi ada di rumah sakitku ribet lah perkara mukena sejadah, ya. Perkara mukena sejadah ribet lah ini mereka. Ayo mana mukena mana sejadah. Akhirnya aku bilang gini sama salah satu teman di situ kan. Aku bilang kalian ribet banget sih perkara mukena sama sejadah. Ayo kita ke PGC. Kita ke PGC. Oh beli. Ya kan? Belilah mukena sama sejadah.
Singkat cerita aku belilah mukena ada 3 pasang sama sejadah 2, aku beli. Aku bilang sama teman-teman, masih ada kok sampai sekarang gitu kan, sejadah yang aku kasih sama mukena. Aku bilang sama teman-teman, kalian jangan ini ya, jangan bilang dari gue ya, entah dari siapa kayak bilang aja gitu. Jadi memang apa kata teman-teman, lu mah gila lu. Orang Kristen ngasih sajadah. Apa mukena? Insya Allah. Apa mereka? karena gini kok aku itu kan fasilitas ya, itu kan fasilitas. Jadi aku memudahkan sih sebenarnya. Untuk teman-teman memudahkan. Kadang iseng sih sebenarnya memang ini. Ngapain lu Kak? Ih, gua kemarin lihat sejadah bagus banget ini di Mall Jantung gitu kan. Yang dari bulu gitu kan. Tapi itu kan nggak bisa dicuci Kak gini-gini. Ya memang kan nggak bisa dicuci, tapi kan bisa divakum. Gua bilang gitu. Lihat, lu bener-bener loh. Udah, cepet makin. Tahu nggak lo? Kenapa? Orang walaupun dia bukan Islam, ketika dia mau berbuat kebaikan, ya berbuat kebaikan nih kepada siapapun, kebaikannya itu tetap dicatat tuh, kebaikannya tetap dicatat. Tapi dosanya kan juga ada, dosa musyriknya nih. Tapi ketika orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, dosa-dosanya dia nih dari mulai akil balik nih, dari puber sampai dia bersadat, semua dihapusin loh. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala. Nggak pengen. Nanti ya. Keinginan ada, tapi masih belum. Nanti aku pasti akan soon lah ya jawaban itu. Insya Allah gitu. Insya Allah dapat jawabannya. Ini Jumat bagus nih. Ini hari Jumat. Aku tahu Dok, bentar lagi juga hari Sabtu, sekarang jam 23 nih. Ini mau belum hari Sabtu nih? Belum hari Sabtu nih. Tahu. Dari tadi udah telepon ini sama Menir. Teleponnya apa? Menir, Mama. Oh Mama Menir. Memang Mama kan panggilannya Menir. Oh, Nyonya Menir gitu. Iya, Nyonya Menir. Berdiri sejak tahun 1928. Kayak Menir ya. 1902. Ini beneran aku save-nya Menirku saya. Oh gitu, buset. Dia udah 11 miss call. Nah benar Menirku saya. Kita pernah. Udahlah biarin aja. Bilang aja lagi belajar. Enggak, dia lagi belajar Islam gitu. Enggak, dia tahu gua hari Jumat ke Sabtu tuh nggak bisa diganggu gugat. Waktunya nongkrong. Oh iya, happy time. Bentar ya, ini pasien baru ini. Iya Bu. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu sih. Nanti kalau misalnya sudah dapat jawaban, insya Allah dapat jawaban sesegera mungkin ya. Nanti aku akan infokan ke. Belum dapat jawaban apa atas pertanyaan? Bukan. Belum bisa menjawab keputusan. Okay. Lebih ke keputusan sih. Keputusan. Tetap aku harus, maksudnya bermeditasi terhadap diri sendiri ya. Ini sebenarnya setengah Muslim ini dia sebenarnya. Aku waktu kecil ngaji loh. Makanya. Oh berarti tahu Alibata? Alibatasa. Waduh. Ya udah, alhamdulillah. Jadi saya terima kasih dokter sudah bawa Wilda ke sini. Mudah-mudahan pembicaraan kita nggak sia-sia nih. Ya. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi. Ya. Saya cuma berdoa mudah-mudahan Wilda segera mendapat petunjuk dari dia. Amin. Ya. Amin. Padahal sebenarnya dengan dijelaskan tadi kan Wilda ini kan logika minded. Iya Pak. Dia tahu nih. Dulu ya, saya kan dulu aktif SMI kan. Iya. Jadi kita selalu tuh dari senior saya tuh diajarin, kita diskusi ya. Tapi ketika itu benar, sama-sama kita akuin, gitu logikanya. Jadi kita adu kita benar. Nah, ya teman-teman yang logika minded harusnya bisa sudah clear di situ, gitu kan. Mungkin persoalan kalau misalkan kan sebenarnya kan kenapa saya bawa Wilda itu kan kok, saya menyambut energi itu. Ketika beliau bilang, wah nih saya pikir nggak mesti harus saya ke Gaza. Ternyata saudara saya juga sedang mengalami hal seperti ini. Dan ini nggak kalah penting dan nggak kalah apa? Ya harus segera juga kita bantu gitu. Jadi kenapa saya kemarin sengaja saya malam gini, saya juga nanya kan kemarin, ya pulang malam lagi. Ya udah, sih kan percaya kan. Ya ada cara bentar begini. Udah. Jadi saya pikir nggak ada yang sia-sia. Mungkin ini yang bisa saya bantu maksimal untuk Wilda. Terlepas nanti pilihannya dia apapun, saya tertarik dengan kata Kurun tadi kan. Memang benar juga mengingatkan saya. Pada intinya Allah juga memberikan hidayah. Nah kalaupun karena gini Bil, ya tadi kalau Allah memberikan dia membuka hijabnya itu, insya Allah itu akan dipermudah. Itu sama seperti kayak saya ke Gaza. Saya cuma niat tahun besok saya berangkat.
Saya bilang, saya wakafin waktu saya. Saya tiba-tiba apa? Tiba-tiba pas saya pulang ke Jakarta, ada formulir masuk. Oh. Nggak mikir lagi saya. Langsung. Walaupun guru saya di Aceh, jangan. Kamu 6 tahun belum pernah nafkahin istri. Orang mau ada juta berbeda mau nyari duit. Biar pakai Ducati juga kan gitu kan. Kerja dulu. Enggak. Saya udah tiba-tiba yakin ini panggilan Allah perintahkan ke Gaza berangkat. Cuman karena saya nonton operasi mati lampu, orang kaki pada buntung semua anak-anak. Wah, saya bilang saya kesana. Saya bilang, wajib saya. Saya ingin membuktikan ke diri saya jadi bedah ini bukan sekedar mau nyari uang. Gitu. Udah akhirnya saya isi formulir saat saya isi semua, saya suruh isi tanda tangan. Jadi memang semua serba cepat. Gitu. Artinya Dut yang bisa mau aku sampaikan juga mau berbagi ketika kesempatan itu ada. Gitu. Ini kalau saya guys saya, jadi ambil. Kesempatan belum tentu 2 kali loh. Bil. Itu momen. Betul. Frap gitu. Lu yakin besok masih hidup? Kan dibilang tadi, gue kan gak tahu. Gimana sih keluar dari pintu juga gak tahu ngapain, ya kan? Gitu. Enggak, bercanda. Santai. Tenang Ya aja. semoga Gue cuma ngingetin doang, hidup cuma sekali masalahnya. Ngerti. menjaga dan memberikan buka Ya. dan keberanian. Gitu. Saya udah bilang tadi, tenang aja nggak sendiri. Itu anak-anak Gaza itu ada masuk kedokteran kemarin kan, Kolandi kan, 22 tahun, apes banget dia. Bapak ibunya kan pejabat di Afrika Selatan. Baru pulang ke Gaza mau sekolah di Al Azhar, baru masuk 2 minggu, masuk perang, 2 tahun. Jadi sampai sekarang sama bapak ibunya nggak pernah ketemu. Oh. Dan itu sebatang kara dia. Dan saya banyak menyaksikan orang-orang kayak gitu, anak kecil jalan, nggak ada bapak ibunya lagi. Aduh. Jadi mengasuh kita aja. Tiap hari segala macam. Jadi saya, alhamdulillah saya semenjak pulang dari situ sampai sekarang kok. Aduh. Saya kalau makan kok, saya nggak pernah mau yang berlebihan ya. Kalau emang ada depan mata saya harus habisin tuh. Atau bawa pulang habisin. Karena saya ikut merasakan 2 minggu nggak bisa Karena yang makan. di sana tuh yang pernah nggak bisa makan. Iya, ya. jadi kayak kita urusan-urusan kita kayak gini. Makanya saya pikir, wah memang harus kita sering keluar juga. Jadi kita melihat fenomena di dunia itu. Ternyata kita ini udah harusnya bersyukur banget. Iya. Dengan kita kayak gini tuh udah ibadah baik-baik. Makanya saya chemistry saya pas apa Bu sama Kodondi kan. Saya pulang, oke, saya bergerak untuk agama saya. Harta saya semua saya siapin. Gitu. Saya udah bilang sama istri saya, mau ikut kendaraan ini, kuda kita ini, lama minggir. Iya. Siap ya, aku ikut ya. Oke ya, siap segala konsekuensi ya. Memang gitu. Jadi Gue saya punya temen dulu, Bil. Sorry dong iya, ya. Ibunya Kristen. Ini temen gue nih masuk Islam. Setelah beberapa tahun dengan ibunya, akhirnya damai lah ya. Ibunya sakit di Ciranjang. Cianjur. Cianjur. Kantong Kristen kan. Di kampung ibu itu dari gereja satu gereja lain itu bisa dadar-dadar begini karena saking banyaknya gereja gitu. Ya. Ibunya sakit, si ibunya ini nonton video saya. Terus akhirnya pengen ketemu saya datengin rumah ibu karena kan temen sama saya. Ketika saya ngobrol sama ibunya, saya cuma pakai Bible yang kecil yang perjanjian baru doang. Saya cuma bacain ayat-ayat Yesus gini. Akhirnya dia bisa mengambil kesimpulan bahwa iya benar Yesus bukan Tuhan. Ya udah Bu, mau masuk Islam nanti ya. Kalau saya masuk Islam, saudara saya begini. Saya dulu pernah sakit, rambut saya rontok, saya ke gereja pakai hijab aja. Teman gereja saya aja ngatain saya, "Wih, ada Muslim teroris masuk gereja," gitu. Sampai begitu. Ya udah, saya bilang ya, udah, tante cepat sembuh ya, seperti itu. Itu hari Jumat tuh, saya pulang. Hari Selasanya saya ke Majalengka, dikasih kabar sama anaknya, ibunya meninggal, belum bersahadat. Bukan gua nakut-nakutin gue enggak ya. Cuma cerita doang. Agak ada gaya disentil sih sebenarnya. Bukan nakut-nakutin. Betul ya. Hidayah itu setiap hari, setiap saat sebenarnya disediakan oleh Allah. Cuma tinggal kita mau jemput atau enggak gitu. Iya. Itu doang sih sebenarnya. Ngerti. Nah, tadi yang saya jelasin di Bible, kira-kira ada yang salah nggak menurut Bunda? Enggak sih. Bisa diterima? Bisa diterima. Alhamdulillah. Ya sudah. Dapat kok jawabannya sudah dapat. Gitu. Ya udah, berarti udah nggak galau lagi kan? Mudah-mudahan nggak galau lagi nih. Oh, istiqoroh. Istiqoroh dulu, kalau gitu mah nggak gitu. Istihoroh dulu. Mau istihoroh dulu. Nanti gue lama-lama nanti jadi itikaf, ya kan? Bukan nama sejadah lagi. Sejadah yang orange ini pantry. Udah pernah itikaf coba? Ngikut. Nah, ini coba. Nemenin doang. Diatin. Ya, Jadi kan kok, kemarin kan cerita si Wilda kan, pengen ikut umroh itu kan, kawannya nggak ngasih. Saya bilang sama Wilda, jangan jauh-jauh, di sini aja kita ada. Iya. Lebih kena dapat di sini, nanti setelah itu baru proses sana ikut biar tahu. Kan. Oke. Kalau langsung ke sana terlalu tinggi, Jadi temenku kan bingung nantinya. awal Tapi Desember kalau mau umroh, kalau KTP-nya masih Kristen, gimana caranya? Oh,
Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun jatuhnya kalau sekedar kunjungan. Kalau ke Madinah doang ya bukan pakai umroh. Iya. Nanti ketika ke Madinah, ke Mekahnya kan harus ada ambil kok segala macam. Iya. Jadi temanku yang sahabatku itu kan Desember ini dia mau berangkat haji, Oh, ya kan? umroh. enggak. Umroh. Haji kok Desember? Umroh gitu kan, si Umi itu kan. Terus kemarin aku ledekin lagi, Mi gimana? Gue bisa ikut nggak? Bisa ikut, teman bisa sebenarnya. Tinggal login dulu ya. Ada sini dulu ya. Login ganti KTP bikin paspor Kemudian selesai. banyak betul. Iya. Password udah ada kok. Oh udah ada. Ya udah tinggal ganti KTP doang. Password udah ada kok. Yang elektrik lagi. Iya. Elektronik. Tinggal ganti KTP. Karena ketika daftar umroh kan harus ada KTP-nya. Ya udah. Tapi aku ledek-ledekin gitu. Ya udahlah nanti. Apakah mungkin kira-kira Wilda mau masuk Islam masih nunggu karena takut dengan teman-teman yang sosialitanya? Oh enggak. Enggak. Enggak penting. Oke. Karena gini, aku adalah tipe orang yang bodoh amat sebenarnya. Gitu kan. Orang mau gini, aku di sini kan di rumah sakit ini kan sudah di tahun ke-14. Ya kan? Berarti kan udah banyak banget banyak orang yang nggak suka sama sikap barbar aku kan. Oh, barbar. Iya, aku memang galak banget. Oke. Nyeletuk-nyeletuknya bodoh amat gitu kan. Sama yang tua juga bodoh amat ibaratnya gitu. Banyak yang tidak suka dan aku tidak peduli. Gitu. Selepas mungkin bakal jadi kehebohan. Ya, di dalam dunia kekristenan. Gila loh, Wilda, gitu kan ibaratnya. Kita mendramatisir ya, gitu. Tapi memang aku nggak peduli sih, sebenarnya lebih ke situ. Orang mau ngomong apa kan, toh juga ini kan gue yang ngejalanin ya. Iya. Gitu. Bahkan aku sama sahabatku itu yang sudah pindah agama itu, yang aku nemenin ke itikaf itu, banyak orang yang mengucilkan dia. Kan kita sama-sama guru sekolah minggu nih. Kita sama-sama. Ya, temennya masuk. Ya kan, yang aku temenin itikaf. Ya kan, terus kita sama-sama guru sekolah minggu, kita sama-sama sekolah minggu bareng, orang teman dari kecil kan. Pada saat dia pindah segala macam, heboh lah satu gereja. Karena aku bilang gini, ya itu kan kepercayaannya dia. Kita nggak usah musik. Dan aku pun sama dia, sama ini orang. Aku bilang, udahlah Beb, lo nggak usah usikin ke perkataan orang dan segala macam. Hidup lo. Emang kalau misalnya ke sorga, gandeng tangan sama mereka kan enggak. Lo gandengan tangannya kan sama keluarga lo doang. Iya kan, gitu kan. Terus ya udah, jadi nggak usah terlalu pikirin. Gitu. Jadi memang sudah sampai setitik itu. Jadi nggak peduli. Dan aku tipe orang yang ya itu dia, resiko ditanggung penumpang sih sebenarnya. Sudah yang dibilang sama Dokter Iqbal, lo siap untuk diusir dari keluarga, tidak dapat harta warisan. Nah ya udah siap begitu, cuek, barbar. Gitu. Tunggu apa ya? Iya. Cuman tetap harus bukan di ini, lebih ke dimantapkan sih sebenarnya ya. Karena kan ini kan menurut aku walaupun mudah ya, ini walaupun mudah ya kok, tapi tidak semudah itu untuk jalanin. Nah, makanya saya bilang. Gitu. Tadi saya bilang. Jalan ini bukan ke ruang lingkup ke teman-teman dan segala macamnya. Untuk diri sendiri kan? Untuk diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dikasih grace period. Untuk apa? Untuk belajar. Iya. Dan tenang, ada kita yang sediain guru privat, kita yang ngajarin. Butuh apa dalam Islam kita yang sediain. Perangkat sholat kita sediain semua malah. Kurang apa coba? Perlu pemantapan diri. Karena ini keputusan yang besar ya. Gitu. Keputusan yang sangat besar, walaupun sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Gitu kan. Aku sudah tahu jawabannya apa, keputusannya apa, aku pun sebenarnya sudah tahu. Ya tetap harus karena ya tadi aku bilang kok, karena aku tipe yang begitu. Jadi aku lebih ke menimbang, karena ini sekali seumur hidup. Ya, aku bilang ini adalah keputusan sekali seumur hidup. Ya, when-nya ya, kita nggak ada yang tahu. Gitu. Nanti kapan jawabannya dan segala macem pasti akan ada.
Ya, insya Allah Ya. jawabannya cepat. Insya Allah. Ya aku memang sudah Insya terbiasa Allah. itu, Ya. gitu kan. Insya Allah nanti dapat jawabannya. Insya Ya. Besok. Kita nggak ada yang tahu. Gitu. Iya, tetap. Karena aku bilang, aku nggak tahu. Kalau untuk saat ini aku belum bisa mantap. Aku nggak tahu nanti setelah keluar dari pintu bagaimana dijabah dan segala macamnya. Aku nggak tahu gitu ya. Ngeri bahasanya dijawab. Gitu. Ya udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera ya mendapat petunjuknya. Amin. Itu aja. Jadi, Jud, yang mau aku tambahkan mungkin untuk sebelum tutup ya. Jadi, prinsipnya kan hal yang terjadi hari ini takdir nih. Memang sudah Iya Allah sih. yang mengatur. Diizinin loh. Diizinkan. Saya pun jujur, udah lama terakhir kita di Aceh kok ya. Iya. Tiba-tiba kan, bayangin lagi ngopi kemarin kan cuma Iya. WA, Koroni cepet balas nih. Telepon lagi langsung. Jadi itu kayak udah memang Allah yang udah ngatur. Iya. Gitu. Nah kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah di sini Kodondi segala macam semua dan tim dan aku juga di sini, kita sifatnya hanya ngebantu aja, gitu kan, nggak sendirian kan gitu kan. Kita ngebantu untuk ya apa namanya kayak kemarin udah bilang, Dok tolong dong sampai dia nangis kan kok. Aku kosong nih, aku berada di Udah nangis, aku minta di tolong, tapi giliran ditungguin malah Nah, nanti. makanya saya bilang tadi. Gimana ya? Logika main itu kok jadi berubah nih. Apa karena tadi ngeliat si hitam itu kan gitu kan? Atau siapa nih? Itu masalah yang tadi ngelihat itu, nanti solusinya beda lagi. Ya, Tenang ada lagi. aja. Aku memang parah ngelihat yang begitu-begitu tuh Itu parah nanti banget. bisa hilang, insya Allah. Ada tuh. Parah banget dah, kalah. Gampang itu mah gampang. Ya, bukan ke situ sih sebenarnya. Tapi aku bukan berarti aku gini dok, gini. Masalah kemarin yang gue nangis-nangis dan segala macam itu bukan berarti gue tidak mensyukuri atas yang terjadi hari ini. Gue justru sangat bersyukur ya kita ketemu saat ini gitu kan. Bukan berarti gue tidak mau untuk ibaratnya login ya. Itu di garis bawahi. Bukan tidak mau. Jadi mau. Tapi belum mantap. Oke. Ya. Itu. Mau tapi belum mantap. Kan aku bilang tadi, ini kejadian ini kan sekali, maksudnya ini adalah sekali seumur hidup yang tidak bisa terulang. Ya kan? Ini sekali seumur hidup yang tidak bisa keulang. Dan yang tadi dibilang sama Dr. Iqbal dan Kodandi juga, tidak ada kesempatan kedua. Betul. Memang tidak ada kesempatan kedua. Belum tentu. Belum tentu ada kesempatan kedua. Betul, memang belum tentu. Jadi memanfaatkan keadaan yang sekarang. Tapi kan posisinya adalah bukan aku tidak mau, tapi memang belum mantep aja. Belum mantapnya di mana tahu nggak? Bukan masalah keraguan, tidak. Oh gitu. Ragu tidak ada. Jujur, aku sudah menemukan sebenarnya. Ibaratnya kalau kita di Kristen itu kan ada yang namanya kasih mula-mula ya. Nah, posisi itu yang terjadi sekarang sebenarnya sama aku dok. Jadi memang yang hari ini tuh buat aku berpikir keras dengan kekristenan itu seperti apa. Gitu. Bukan aku tidak mempercayai Islam dan segala macam, tidak gitu kan. Dan aku bukan anti Islam juga. Dan masalah yang kemarin yang aku nangis-nangis dan aku kosong dan segala macam, itu memang kenyataannya. Jujur, itu kosong banget. Kosongnya luar biasa. Yang sampai tadi aku bilang di awal, itu seperti kayak aku di dalam gua yang nggak ada titik terang. Ya. Sebenarnya sudah dapat, tapi nanti aku memantapkan diri. Ya, semoga nanti dapat sesegera mungkin ya. Aku langsung gitu. Jadi memang karena ya itu dia, bukan lebih ke tidak mau menerima dan Gak ada urusan dengan manusia lain pokoknya. Iya, intinya gitu. Bodo amat lah, orang gue juga ibaratnya gue yang jalanin kok, gue juga yang ibaratnya gue juga yang ditindas, gue juga yang diusir, gue juga dikeluarin dari kakak. Gitu kan. Tapi kan memang harus ya lebih belajar, lebih siap lagi gitu. Lebih seperti itu sih. Oke, siap. Pokoknya kapanpun sudah mantap, insya Allah hubungi kita aja. Ya. Ya, pasti. Nomor Melisa nanti tolong catat aja. Boleh. Ya, atau lewat dokter juga boleh. Aku nanti akan hubungi Dokter Iqbal. Dan aku jujur aja ya, thank you banget ya kok. Sama-sama, kita senang loh bisa bantu, bener. Ya, dan aku juga mau thank you banget sama Dokter Iqbal. Ya. Gak tahu gue dok, parah.
Sumpah gue thank you banget sama lu. Asistennya begini nih. Kebanyolan terjadi gitu. Ya thank you banget. Gak tahu kenapa bisa dapet klik gitu, ibaratnya. Itu apa ya, chemistry ya kali ya? Iya, chemistry-nya dapet gitu. Ya thank you banget. Yang gue sampai nangis-nangis tuh sampai udah lo tenang aja. Lo berada di tangan yang tepat kok. Asik. Baiklah. Insya Allah pokoknya.